Ya, haji itu kan ibadah yang membutuhkan biaya tidak kecil. Karenanya butuh diupayakan, butuh direncanakan. Jadi kalau umroh itu niat, rancang, berangkat, ini kalau haji itu niat, tekad, berangkat, begitu katanya. Ya, Masya Allah. Ya. Karena kalau tidak ada tekad ya tidak akan pernah bisa berangkat, kan begitu. Oke, benar. Ya, Oke, Insya Allah seperti itu nggih, Ustaz Arif nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin itu pembukaan ya, maksudnya kisi-kisi materi yang mungkin akan dibahas oleh Ustadz Arif pada sore hari ini. Jadi bahwasanya eh, ya haji ini membutuhkan biaya yang besar sehingga kita harus merencanakannya selagi muda. Jadi mungkin itu nggih. Baik, mungkin Ustadz Arif nggih, karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 4, mungkin materi bisa langsung untuk segera disampaikan saja. Mungkin waktu dan tempat mohon izin saya persilahkan kepada Ustadz Arif. ya, baik Mas. Baik Bapak Ibu yang tidak keberatan mungkin bisa saling saling memperkenalkan diri dengan gambarnya. Sebentar, saya cari dulu. Uh, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Semoga suara saya bisa bagus ya diterima Bapak Ibu sekalian dan tidak ada gangguan sinyal dimanapun Bapak Ibu berada, juga di tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, di Jumat yang istimewa ini, jadi ini adalah waktu yang mustajabah. Jadi waktu antara ba'da asar sampai menjelang maghrib adalah waktu yang mustajabah. Karenanya Bapak Ibu, marilah kita lipat gandakan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu besarnya kepada kita semua. Di antara syukur itu adalah kita luangkan waktu kita sejenak untuk berdoa, mendoakan diri kita, keluarga kita, kerabat dan sahabat kita semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kita khususkan waktu-waktu mustajabah itu adalah untuk menunaikan munajat kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam marilah kita hadirkan selalu kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dengan petunjuknya, dan kita bisa menjalani aktivitas kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan kita semua tentu berharap Bapak Ibu dan sahabat sekalian untuk bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Baik, sore hari ini saya diminta untuk memandu materi sekolah haji di sesi 2 ini. Jadi saya diberikan amanah untuk sharing materi haji selagi muda mungkinkah. Jadi ini sebenarnya materi yang cukup berat bagi saya, tetapi saya akan coba Bapak Ibu nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pengalaman bisa ditambahkan, bisa disampaikan. Saya selalu mengawali dengan satu kalimat, jadi jarak ke Mekah itu tidak akan pernah berubah jika kita tidak pernah berani melangkah. Maka rencanakanlah sejak sekarang dengan 3 langkah.
Jadi kalau haji ya niat, tekad, dan berangkat, dan begitu. Bapak Ibu sekalian, saya teringat, saya mengawalinya dengan kisah ketika terjadi perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu adalah perang di mana kaum muslimin yang berada di kota Madinah dikepung oleh pasukan multinasional yang dipimpin oleh Quraisy pada saat itu. Kemudian ada beberapa kelompok Yahudi di Madinah yang bergabung dengan Quraisy dan beberapa kelompok lainnya. Sehingga dari seluruh penjuru Madinah itu dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh kaum Quraisy itu. Dan sebelumnya kaum muslimin mengalami masa paceklik yang cukup berat sehingga kekurangan pangan. Nah, Bapak Ibu, di dalam situasi yang sulit itu kemudian atas petunjuk sahabat pada saat itu, bagaimana kalau mempertahankan kota Madinah dengan membuat parit. Nah, tibalah kemudian ada batu besar yang sangat susah untuk dipecahkan. Dan kemudian Rasulullah sambil menahan laparnya dengan mengganjal perutnya dengan batu, itu kemudian mengayunkan kampaknya, lembingnya itu. Dan kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah itu dikatakan, kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah, gitu kan, lantas mencangkul atau melempar, menghantamkan lembingnya itu, dan terjadilah percikan api. Kemudian Rasulullah berseru, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam, demi Allah aku benar-benar melihat istananya yang bercat merah saat ini. Lalu beliau menghantam lagi kedua kalinya dan beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia, demi Allah aku dapat melihat istana Madain yang berwarna putih saat ini. Kemudian dan ketiga kalinya beliau bersabda lagi, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman, demi Allah dari tempat ini aku bisa melihat pintu gerbang San'a. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Jadi ketika Rasulullah dan kaum muslimin mengalami kesulitan itu yang luar biasa, bahkan para sahabat itu mengalami kelesuan dalam tanda petik, Rasulullah memberikan semangat yang begitu luar biasa. Jadi orang kafir, orang munafik itu tidak percaya dengan ini semua, tetapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangkitkan semangat kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah lebih 1 tahun kita mengalami musibah yang luar biasa, pandemi maupun di global. Karenanya Bapak Ibu, kita berdoa semua di Jumat yang mubarakah ini agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melepas dari itu semua. Nah, makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, silakan kita lihat gambar ini dan marilah kita pejamkan mata kita sejenak. Bayangkan nanti Bapak Ibu berada di tengah-tengah jutaan kaum muslimin untuk munajat di Baitullah, kemudian berada di Arafah untuk menunaikan wukuf di hari haji saat itu. Baik, saya berikan waktu 1 menit, marilah kita munajat mendoakan diri kita, keluarga, dan sahabat kita semua. Monggo, silakan. Kalau Bapak Ibu mau menuliskan doanya, juga boleh. Silakan dituliskan di chat dan marilah kita berbagi doa dan kemudian berbagi mengaminkan bersama-sama Bapak Ibu, karena kita tidak tahu dari doa siapa kemudian Allah kabulkan hajat kita itu. Dari pertemuan yang lalu, Ustadz Solihuddin menceritakan bagaimana beliau saking kepinginnya ke Baitullah, kemudian menunaikan doa di waktu mustajabah, yaitu di hari Jumat
Jadi beliau selepas mengimami sholat asar, kemudian tidak beranjak dari masjid sampai maghrib berdoa agar diberikan kesempatan untuk bisa ke Baitullah. Dan kok belum ada tanda-tanda, kemudian beliau meneruskan iktikaf lagi di masjid sampai Isya. Masih terus berdoa, yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan kemudian sebelum sholat Isya itu ada yang mengajak, jadi takmir mengajak untuk silaturahim ke seseorang. Dan kemudian beliau masih belum menangkap, jadi apakah ini salah satu tanda dikabulkannya doa itu. Beliau baru menangkap ketika setelah silaturahim bertemu dengan orang itu dan orang itu mengajak beliau untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi itulah salah satu manfaat dari doa-doa di waktu mustajabah. Monggo. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita melihat ini adalah rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bulan yang lalu. Jadi Kementerian Agama bulan Februari lalu merilis antrian haji reguler yang ada di negeri kita. Jadi antrian yang terpendek adalah 12 tahun, itu di Maluku. Kemudian antrian terlamanya di Kalimantan Selatan 34 tahun. Nah, kalau kita berada di Jawa Timur, saat ini kalau kita mendaftar haji antriannya 30 tahun, kalau di Yogyakarta 28 tahun. Nah, data tahun 2019 lalu menunjukkan bahwa kuota haji pemerintah RI itu sebesar 221.000, di mana dibagi dua, haji reguler 204.000 dan haji khusus atau haji plus 17.000 orang. Sementara jumlah pendaftar haji semakin meningkat, jadi tidak semakin turun tetapi semakin meningkat. Jadi bisa mencapai 600 ribuan orang bahkan lebih. Karenanya Bapak Ibu, itulah yang akhirnya menyebabkan antrian haji reguler itu begitu panjangnya bisa mencapai 30 tahun, bahkan ada yang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan kalau saat ini kita belum mendaftar haji, gitu kan? Misalnya usia kita 40 tahun, berarti kita baru mendapatkan antrian haji itu di usia 70 tahun. Kemudian kita lihat biaya haji. Jadi kalau biaya haji reguler itu bisa jadi masing-masing embarkasi keberangkatan bisa berbeda-beda. Jadi dari mulai 31 juta sampai 38 juta, ya itu kalau haji reguler. Kemudian kalau haji plus sebesar $12.000 saat ini, kalau kursnya 14.163 juta rupiah. Kemudian haji furoda sebesar $17.000 atau sekitar 238 juta. Bayar sekarang, tahun depan berangkat. Kalau dibuka loh ya tahun depan. Mas Bulan bisa tolong dibantu Mas. Kemudian kalau haji lainnya, jadi saya masih membuka kesempatan, maksudnya saya masih membuka peluang gitu kan, bahwa masing-masing orang itu memiliki hal istimewanya masing-masing. Haji lainnya itu bisa jadi bahwa Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menjadi petugas haji misalnya. Bapak Ibu mendapatkan kesempatan karena kebetulan menjadi pejabat dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dapat undangan khusus dari pemerintah Saudi. Dan hal-hal istimewa yang lainnya yang masing-masing orang saya yakin memiliki hal istimewanya. Nah, jadi karena kita mau merencanakan haji, maka mau tidak mau kita harus mengenal biaya masing-masing haji. Nanti di slide yang terakhir saya akan jelaskan terkait dengan beberapa perbedaan dari masing-masing haji ini, dari mulai haji reguler sampai haji furoda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kemudian mengupayakan haji?
Jadi yang pertama adalah tentu saja karena perintah Allah. Jadi perintah Allah. Kalau kita baca di Quran surat Ali Imran ayat 97 itu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa haji itu adalah perintah Allah. Haji itu adalah kewajiban. Nah, jadi kalau kita menunggu mampu, bisa jadi kita tidak akan pernah mampu, karena itu relatif. Tetapi kalau kita berupaya memampukan diri kita, karena kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, maka saya yakin kita akan menemukan jalan supaya kita bisa menunaikan ibadah haji. Jadi saya dulu pernah menulis salah satu cerita. Jadi ada seorang nenek-nenek di Malang itu, beliau penjual kacang rebus kan begitu. Kalau secara biasanya mampu itu kita identikan dengan mampu secara finansial. Jadi makanya secara hitungan kalau dibilang nenek ini tidak mampu secara finansial. Tetapi apa yang dilakukan, setiap hari beliau berjualan dan kemudian minta didoakan oleh orang yang membeli kacangnya, dan kemudian setiap hari dari hasil jualannya selalu ditabung untuk haji. Dan alhamdulillah kemudian Allah beri kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Sekali lagi, kalau ini dibilang mampunya secara finansial, ya tidak mampu. Tetapi kemudian Allah panggil itu, Allah berikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ustadz Solihuddin kemarin menanyakan bahwa ya mampu itu adalah keyakinan kita untuk menerima seruan Allah itu. Jadi mengupayakan diri kita agar bisa memenuhi panggilan Allah itu. Kemudian yang kedua adalah panggilan iman. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yabisim min kulli fajjin amik. Di Quran surat Al-Hajj ayat 27 itu, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus mereka dari segenap penjuru yang jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari ayat ini bahwa Allah sudah menggambarkan bagaimana upaya hambanya itu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, terkait dengan panggilan iman ini, Bapak Ibu juga sudah pernah barangkali mendengar cerita Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in, tetapi yang kabar kemuliaannya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah menceritakan bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut itu adalah Uwais, gitu kan. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim, kemudian hanya tinggal bersama ibunya yang sudah sepuh dan lumpuh di Yaman. Dan kemudian Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais, untuk menemuinya dan meminta Uwais agar mengampuni. Maksudnya meminta agar Uwais mendoakan agar dia diampuni. Jadi salah satu amal istimewa yang dimiliki Uwais adalah baktinya kepada ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni ini kemudian dalam rangka memenuhi hajat ibunya untuk menunaikan ibadah haji, beliau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ibu bisa lihat di Google Map itu jarak Yaman ke Mekah itu 1169 km, kira-kira seperti itu ya. Kalau berjalan normal, tidak ada gangguan,
berjalannya tanpa berhenti itu bisa ditempuh 9 hari 20 jam. Gitu kan. Nah, untuk persiapan hajinya itu Uwais itu setiap hari latihan naik turun gunung dan keliling kampung menggendong anak sapi, pedet itu, anak sapi. Jadi orang-orang kampungnya menganggap Uwais ini gila. Jadi orang gila. Dia pengen menggendong ibunya dari Mekah ke Yaman, karenanya dia latihan dengan begitu kerasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Jadi ini kalau tidak panggilan iman tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi dengan upayanya yang begitu luar biasa, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama itu adalah perintah Allah dan panggilan. Kemudian yang kedua adalah bahwa haji itu adalah salah satu sarana untuk menjemput tiket surga kita. Jadi salah satu amal ibadah yang kemudian secara eksplisit Allah dan Rasul-Nya itu menyebut bahwa pahalanya itu adalah surga, diantaranya adalah ibadah haji. Jadi antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa haji itu sama dengan jihad, kan begitu. Dan kita ketahui bersama bahwa pahala jihad adalah surga. Nah, jadi haji inilah salah satu sarana agar kita bisa mendapatkan tiket surga kita. Kemudian yang ketiga adalah saya mengistilahkannya redemption. Jadi kalau kita dalam bahasa, jadi kalau agama lain itu waktu haji itu kan waktu yang sangat panjang. Kalau haji reguler 40 hari, kalau haji plus ya 22-an hari, kan begitu. 22 hari, 22 hari. Nah, waktu yang panjang itu kita gunakan untuk apa, Bapak Ibu? Nah, di dalam salah satu hadis qudsi itu Rasulullah menyebutkan, jadi Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh itu adalah duyufur rahman, yaitu tamunya Allah. Jadi Allah yang akan menjamu Bapak Ibu yang menunaikan ibadah haji. Jadi ibarat kalau ada tamu istimewa menggelar karpet merah itu, nah Allah lah kemudian yang menyiapkan karpet merah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Makanya kemudian kita sering mendengar orang-orang yang menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji itu biasanya langsung berbalas. Yang baik juga akan berbalas kebaikan, yang buruk pun akan berbalas keburukan. Nah, jadi haji itu adalah saatnya kita untuk, saya melanjutkan hadis qudsi tadi. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh itu adalah duyufur rahman. Dan duyufur rahman itu memiliki 3 keistimewaan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah barang siapa mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Kemudian yang kedua adalah barang siapa meminta kepadaku, maka akan aku beri. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menunaikan ibadah. Jadi aku akan mengganti biaya umroh dan haji itu sedirham dengan 1 juta dirham. Jadi ketika kita menunaikan ibadah haji itu yang pertama adalah kita manfaatkan betul Bapak Ibu untuk mohon ampun. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Sehingga tidak ada hari yang terlewat bagi kita untuk mohon ampun, memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah
memperbanyak amal soleh. Jadi inilah saatnya kemudian kita menambah amal soleh kita. Bisa jadi ada amal-amal yang sudah kita lakukan itu dalam tanda petik sia-sia, seperti debu yang berterbangan sebagaimana yang diungkapkan di Quran surat Al-Kahfi itu. Nah, kita manfaatkan sesuai dengan hadis ini Bapak Ibu, bahwasanya sholat di masjidku atau Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 di tempat yang lain. Jadi, selama kita di Madinah dan Makkah itu, ya kita memperbanyak amal soleh. Utamanya adalah sholat. Jadi, bagian besar ulama itu menyatakan bahwa ini juga berlaku selain sholat. Jadi, kalau kita membaca Quran di Masjid Nabawi juga lebih baik daripada 1000 kali membaca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya inilah saatnya kita meminta kepada Allah. Meminta apapun, meminta keselamatan dunia akhirat bagi diri kita, keluarga kita, bangsa kita dan sebagainya. Jadi kesempatan yang panjang selama kita menunaikan ibadah haji itu kita gunakan seoptimal mungkin untuk ini semua. Kemudian yang berikutnya adalah merindu baginda Nabi SAW. Jadi suatu saat itu Rasulullah dan Abu Bakar bersama sahabat yang lain berada di dalam suatu majelis, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudaraku." Nah, Abu Bakar dan para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah aku ini saudaramu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Jadi kalian adalah sahabat-sahabatku. Tetapi saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintai aku." Jadi itulah saudara-saudaraku. Jadi yang mereka itu mencintai Rasulullah itu melebihi anak dan orang tua mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu rindunya Rasulullah itu dengan kita. Jadi yaitu dengan kita, umatnya yang belum pernah melihatnya tetapi kemudian beriman, gitu kan, mengikutinya. Karenanya Bapak Ibu, waktu yang panjang ketika menunaikan ibadah haji, setelah menuntaskan seluruh ritual ibadah haji, maka di sela-sela waktu itu kita gunakan untuk mentadaburi jejak sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya kita perlu mengetahui jadi tempat-tempat yang mustajabah itu di mana saja, dan begitu. Kemudian tempat yang bernilai sejarah itu di mana saja. Kemudian tempat yang bernilai sejarah dan ada tuntunan untuk beribadah itu di mana saja. Jangan sampai kemudian kita keliru memahaminya dan kemudian kita melakukan sesuatu yang salah. Misalnya ketika kita di Masjid Kuba, maka ada amalan barang siapa kemudian menjaga wudhu dari rumah, kemudian sampai di Masjid Kuba salat 2 rakaat, maka pahalanya senilai dengan umroh dan begitu. Kemudian ada di tempat lain yang ya tidak ada tuntunan ibadahnya, tetapi ada muatan sejarah. Yang itu harus kita pahami, makanya kemudian kita perlu belajar bersama. Di antaranya adalah dengan sarana sekolah haji. Karena ritual ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh ritual ibadah haji itu memerlukan aktivitas fisik.
dari mulai rukun haji, sunnah haji, wajib haji, itu semuanya memerlukan aktivitas fisik. Dan waktu haji yang relatif lama itu sangat disayangkan jika kita tidak optimalkan untuk ziarah gitu tadi dan menelusuri jejak sejarah risalah kenabian. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena membutuhkan fisik maka kemudian kita perlu merencanakan ibadah haji. Jadi kapan kita bisa menunaikan ibadah haji? Di saat usia kita itu masih prima untuk bisa menjalani semua aktivitas ibadah. Jadi jangan sampai kemudian kita menjalani aktivitas ibadah itu dengan kekurangan di sana sini. Jadi ini adalah gambar. Jadi pada saat saya umroh itu saya nyewa 2 skuter untuk mengantarkan dua ibu sepuh ini menunaikan tawaf dan sa'i. Di samping memang Rasulullah itu berikan kemudahan kan begitu ya, bisa naik skuter dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa laksanakan sendiri, sungguh ini adalah kesempatan yang luar biasa. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjemput gitu kan haji selagi muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang pertama adalah niat kan begitu. Karena jarak ke Mekah itu tidak akan pernah berubah ketika kita tidak pernah berani melangkah gitu kan. Jadi niat itu besar pengaruhnya. Seperti yang dibilang Ustadz Solihuddin kemarin, inilah saatnya saya mendaftar haji. Inilah saatnya saya bisa menunaikan ibadah haji. Jadi tidak menunggu apa dan sebagainya, tetapi ya itu tadi, kita niatkan saya mau ibadah haji. Kemudian kita perkuat niat dengan memantaskan diri. Jadi kita perkuat niat dengan memantaskan diri. Jadi salah satu upaya memantaskan diri itu sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji itu adalah duyufur rahman. Jadi sebisa mungkin kita bisa menunaikan amal-amal yang berpahala senilai umroh atau haji. Di antaranya adalah misalkan ketika kita sholat subuh gitu kan berjamaah di masjid dan kemudian tidak beranjak dari masjid menunggu sampai waktunya syuruk, kita sholat 2 rakaat maka pahalanya senilai dengan umroh dan haji. Senilai umroh dan haji. Jika Bapak Ibu menunaikan ibadah umroh di waktu Ramadan, maka pahalanya adalah seperti haji bersama Rasulullah. Jadi upaya-upaya untuk memantaskan diri itu kita lakukan sebisa mungkin semampu kita. Jadi agar kita kemudian layak dipanggil Allah menjadi duyufur rahman, yaitu tamunya Allah tadi. Kemudian karena biaya haji itu yang cukup besar, maka perlu alokasi dana khusus. Jadi ibadah yang membutuhkan biaya besar perlu perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu ada yang utama adalah perencanaan biaya, kemudian penetapan prioritas, kemudian peluang gitu kan, peluang-peluang baru dan tentu saja harus ada evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah menambah ikhtiar dan doa. Jadi amal soleh bisa jadi. Karena yang namanya ibadah itu pasti ada pengorbanan. Jadi bisa jadi menunda dulu untuk membeli rumah, membeli mobil, gitu. Bisa jadi juga menjual warisan dulu dan sebagainya. Karena yang namanya ibadah itu perlu pengorbanan. Kemudian tekad, jadi butuh tekad yaitu daftar haji sekarang dan insya Allah nanti berangkat. Nah, kalau kita lihat di sini, Mbak Yu, misalkan
Jadi kita perlu menentukan dalam perencanaan keuangan itu menetapkan prioritas gitu kan, yang wajib. Jadi kita perlu membedakan wajibnya apa di keluarga Bapak Ibu, sunnahnya apa dan mubahnya apa kan begitu. Kemudian yang utama, jadi tentukan proyek keluarga yang paling utama. Kemudian yang mendesak alokasi keuangan untuk kondisi di luar normal, kemudian tabungan. Jadi tabungan itu bukan sesuatu yang bukan penghasilan kita yang sisa, tetapi memang tabungan itu kita alokasikan khusus untuk menunjang tadi itu. Jadi menunjang proyek utama, kemudian yang mendesak dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita rumuskan di dalam keluarga kita. Kemudian yang berikutnya adalah jadi perencanaan biaya. Jadi terkait dengan pendidikan, kemudian ibadah. Ibadah termasuk di dalamnya adalah haji dan umroh. Kemudian akomodasi, ada rumah, konsumsi harian, transportasi, dan lain-lain. Kemudian darurat, ada kesehatan, masa tua, bencana, PHK, ketika bisnis jatuh, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peluang-peluang baru jika dimungkinkan. Nah, terkait dengan doa Bapak Ibu sekalian, mumpung ini adalah waktunya mustajabah, jadi salah satu doa yang bisa kita jadikan wirid itu adalah doa Nabi Ibrahim di Quran surat Al-Baqarah ayat 128 itu yang pernah berdoa, Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi ini kita bisa jadikan wirid. Jadi ini berlaku bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji maupun terutama yang belum. Selepas sholat kita wirid ini ya 1 kali, kalau di waktu-waktu mustajabah kita tambah lagi wiridnya. Kemudian kalau kita mau doa yang lain juga bisa. Jadi ini adalah salah satunya, dan doa dengan bahasa Bapak Ibu sendiri juga baik. Jadi Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bisa menziarahi rumahmu yang agung, yaitu Masjidil Haram di Mekah, serta menziarahi Rasulmu yang mulia, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, pada tahun ini dan setiap tahunnya dalam keadaan sebaik-baik. Dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Nah, jadi wirid tadi yang Nabi Ibrahim, kemudian kita tambahkan doa kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yaitu tadi semoga Allah berikan usia gitu kan, dan fisik yang baik gitu kan, agar bisa menunaikan ibadah haji nanti pada waktunya. Yang belum juga sama. Kemudian mendaftar haji sekarang. Jadi yang namanya haji selagi muda, mendaftar haji sekarang. Jadi kebiasaan para orang tua di Malaysia itu memberikan hadiahnya kepada anak-anaknya saat akikoh itu adalah mendaftar haji, Bapak Ibu. Karena memang antriannya yang cukup panjang. Kalau di Indonesia tadi mencapai 30-an tahun kan gitu, bisa jadi di Malaysia lebih panjang. Karenanya mereka akikoh sudah mendaftarkan anaknya untuk haji. Haji reguler. Jadi haji reguler itu kalau bisa kita daftar sebelum usia 20 tahun kan gitu. Karena antriannya 30 tahun Bapak Ibu. Jadi umur 20 saja antriannya, nanti kita baru menunaikan ibadah haji di usia 50 tahun kan gitu. Bisa kita bayangkan itu. Kemudian bayar DP-nya 25 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapa usia Anda sekarang? Ya, boleh saja daftar. Tetapi yang utama ya kita daftarkan anak-anak kita insya Allah.
Kemudian yang kedua adalah haji furoda. Jadi haji plus furoda itu adalah haji yang langsung berangkat. Tapi sebenarnya tidak langsung berangkat juga karena kuotanya terbatas. Jadi ini kan haji yang menggunakan visa undangan dari pemerintah Saudi. Visa undangan dari pemerintah Saudi. Jadi tergantung kuota visa undangannya. Jadi ada yang baru seminggu visanya keluar kemudian berangkat. Ada yang sampai keberangkatan belum keluar, artinya tertunda keberangkatannya. Nah, ini bayar DP dulu $2.000. Tapi ini tidak pasti Bapak Ibu, apalagi dalam situasi pandemi sekarang. Kita tidak tahu apakah kuotanya ada atau tidak. Kemudian haji plus. Jadi mendaftar sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau mendaftar sekarang, antriannya masih 6 tahun. Jadi bayar DP-nya 4.500 atau 63-an juta. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar haji plus dengan biaya itu tadi. Untuk mendapatkan kuota haji plus, bayar DP $4.500. Atau pilihan kedua menabung Bapak Ibu. Jadi menabung, putuskan misalkan 2 tahun, 3 tahun lagi mendaftar haji plus. Jadi butuh waktu 2 atau 3 tahun untuk menabung dan kuotanya baru kita dapatkan 3 tahun lagi. Dan 3 tahun lagi kita tidak tahu kuotanya masih 6 tahun atau saya yakin sudah bergeser dari 6 tahun. Kemudian yang ketiga bisa melalui tiket haji. Jadi ini adalah semacam dana talangan haji plus yang program ini dibuat oleh Fresnel yang bekerja sama dengan beberapa perbankan syariah. Jadi Bapak Ibu ikut program tiket haji sekarang, kuotanya juga terdaftar sekarang. Artinya Bapak Ibu juga mendapatkan kuota haji 6 tahun lagi insya Allah. Kemudian saya tetap membuka kesempatan ini, haji jalan lainnya. Yaitu tadi, siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan kesempatan menjadi petugas haji. Siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan undangan dari pemerintah Saudi untuk menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Karena itu tadi, Allah tetapkan rezeki masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, ini saya sekilas terkait dengan tiket haji. Bapak Ibu sekalian, tiket haji itu Bapak Ibu tadi untuk mendaftar haji plus itu kan $4.500 atau 63 juta. Nah, dengan mengikuti tiket haji ini, dana talangan tiket haji, Bapak Ibu tidak perlu membayar sejumlah itu. Bapak Ibu cukup membayar 6,5 juta atau 16,5 juta. Kemudian Bapak Ibu melakukan cicilan yang 6,5 juta berarti 2.270.000 per bulan. Kemudian yang 16,5 juta Bapak Ibu cukup membayar 1,9 juta per bulan. Jadi menariknya adalah program tiket haji ini selain yang pertama tentu aja ada landasan syar'inya berdasarkan fatwa MUI. Kemudian yang kedua adalah kita kerjasama dengan perbankan syariah. Kemudian yang ketiga adalah bisa tidak memakai jaminan. Jadi misalnya Bapak Ibu yang di Jawa Timur, kita kerjasama dengan BPRS Lantabur. Jadi miliknya pesantren Tebu Ireng di Jombang. Jadi tanpa agunan, karena agunannya yang nomor porsi haji itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu mendaftar DP ONH Plus-nya itu adalah dengan tiket haji, uang mukanya 6,5 juta atau 16,5 juta. Kemudian nanti sisanya $7.500 dibayar di tahun keberangkatan. Jadi misalkan antriannya 6 tahun, berarti di tahun ke-6 Bapak Ibu melakukan pelunasan $7.500-nya. Jadi biar ringan, jadi saat melakukan cicilan untuk daftar DP ONH ini juga melakukan tabungan untuk yang $7.500-nya. Begitu. Baik, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini.
Monggo Bapak Ibu ya ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, saya persilakan, saya kembalikan ke Mas Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz atas materinya. Semoga apa yang Ustadz Arif sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta sekolah haji ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menanggapi, monggo bisa menyampaikan melalui mikrofon yang sudah di-unmute ataupun melalui kolom komentar. Jadi mungkin ini ada Ustadz Duhri juga. Assalamualaikum Ustadz Duhri. Ini baru bergabung juga Direktur dari PT Fresnel Kreasi Indo Perkasa, Bu Rita Eko Yuniarti. Salam. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Zani. Ini mohon Ustadz Arif untuk diulang yang program tiket haji, Ustadz. Karena tadi sepertinya sangat singkat, sangat sekilas gitu, sehingga mungkin dirasa kurang detail untuk penjelasannya. Monggo Ustadz Arif, saya persilakan. Masih di-unmute Ustadz. Untuk tiket haji, jadi Pak Dudin ini. Jadi untuk tiket haji, jadi gini, untuk mendaftar Haji Plus itu tadi kan DP-nya $4.500, ya, $4.500. Saya langsung ke sini saja. Jadi $4.500. Nah, $4.500 inilah kemudian kita dibantu oleh perbankan. Jadi pembayarannya dibantu oleh perbankan. Bapak Ibu tidak perlu membayar $4.500, tetapi cukup hanya ini. Jadi kita sementara ada dua pilihan, 6,5 juta atau 16,5 juta. Nah, jika Bapak Ibu 6,5 juta, maka cicilan per bulannya 2.270.000 per bulan selama 3 tahun. Jika 16,5 juta, maka cicilannya 1,9 juta selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun, Bapak Ibu, cicilannya untuk DP ONH Plus ini sudah lunas. Tetapi Bapak Ibu masih punya tanggungan pembayaran ONH Plus-nya sebesar $7.500. $7.500. Nah, $7.500-nya ini dibayarkan kapan? Dibayarkan di tahun keberangkatannya nanti. Di tahun keberangkatannya nanti. Jadi, misalkan kalau Bapak Ibu ikut program tiket haji sekarang, jadi kalau dokumennya lengkap, gitu kan, dokumennya tidak ada masalah, dan kemudian pembayaran sudah dilakukan, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor porsi Haji Plus. Jadi minimal 7 hari kerja, insya Allah nomor porsinya sudah keluar. Gitu. Dan selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan cicilan sesuai dengan pilihan ini. Dan Bapak Ibu masih punya tanggungan $7.500-nya yang dibayarkan di tahun keberangkatan. Begitu, Pak Dudin. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Udin. Oke, ini Ustadz Arif, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Siska. Ini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada perbedaan rangkaian kegiatan ibadah haji reguler dan haji plus selain dari ibadah-ibadah yang wajib yang dilakukan selama berhaji? Ustadz mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bu Siska. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Rangkaian kegiatan ibadah haji. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk rangkaian ibadahnya
Jadi rangkaian ibadah wajibnya itu bisa jadi sama, tetapi fasilitasnya yang berbeda. Jadi untuk Haji Plus insya Allah fasilitasnya kan seperti tendanya juga berbeda kan begitu, lebih dekat dan seterusnya. Nah kalau kita lihat misalkan ini adalah sebentar rangkaian ibadahnya saya cari. Sebentar. Ini belum saya sebentar. Aduh. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah rencana perjalanan kita. Jadi kalau Haji Plus itu selama 22 hari insya Allah ini adalah jadi intinya adalah haji itu kan di sini Bapak Ibu. Jadi haji itu adalah dimulai tanggal 8 Dzulhijjah kemudian sampai 13 Dzulhijjah kan begitu. Jadi Tarwiyah, Arafah, kemudian pada saat dari Tasyrik. Jadi ini adalah ibadah yang berhubungan dengan rukun haji, kemudian wajib haji dan sunnah haji ada di sini. Dan kemudian selain itu apa aktivitasnya? Selain itu adalah ya optimalisasi ibadah di Mekah dan di Madinah, gitu. Makanya kemudian saya tadi bilang sangat rugi jika kemudian waktu kita yang panjang itu kita tidak optimalkan untuk yang pertama tentu untuk ibadah, kemudian yang kedua adalah untuk menyusuri jejak sejarah. Jadi syukur kalau ada ritual ibadahnya di jejak sejarah itu sehingga kemudian kita bisa mendapatkan keutamaan. Makanya kemudian pembekalan seperti sekolah haji itu menjadi sesuatu yang penting adalah dalam rangka untuk mengenal ini semua. Jadi di mana tempat yang mustajabah, di mana tempat yang bernilai sejarah, di mana yang tempat yang bernilai sejarah dan kemudian ada tuntunan ibadahnya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru Bapak Ibu. Jadi kita ke sana kemudian sekali-kalinya menunaikan ibadah haji, kemudian kita salah di dalam menunaikan ibadahnya. Jadi ini adalah selama 24 hari insya Allah. Jadi dengan perjalanan ya, berangkat dan pulang. Insya Allah begitu Mas Bulan. Oke, matur nuwun Ustaz Arif atas jawabannya. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Siska nggih. Atau mungkin kalau misalnya dirasa kurang jelas, monggo bisa menanyakan kembali. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Udin, Ustaz Arif. Untuk mendaftarkan anak ada program yang sama untuk haji reguler. Jadi mungkin yang tiket haji tadi, mungkin yang untuk haji reguler apakah ada gitu Ustaz? Pertanyaan dari Pak Udin. Monggo dijawab Ustaz Arif. Untuk pertanyaan dari Pak Udin. Mas Bulan gimana dijawab Mas Bulan? Nggak apa-apa dijawab Mas Bulan. Nggih, nggih, monggo Ustaz. Ya. Jadi kalau untuk haji reguler itu kan sebenarnya banyak programnya. Jadi kalau sekarang di Bank Syariah Indonesia insya Allah ada. Nanti bisa juga di Lantabur itu Pak Gozi itu mungkin ada gitu. Ini alhamdulillah ada Pak Ustadz Gozi. Ya Pak Udin, Pak Dudin nanti kita jelaskan lebih lanjut lah sambil daftarkan Pak Dudin nanti. Insya Allah. Gitu Mas Bulan. Oke, insya Allah ada nggak Ustaz nggih, tapi mungkin jalurnya mungkin sedikit berbeda ngoten nggih Ustaz nggih. Ya, nggih. Siap nggih. Oke, nanti untuk Pak Dudin bisa ini nggih maksudnya bisa menanyakan kembali atau mungkin bisa kita jelaskan di luar forum. Jadi mungkin itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin
mengajukan pertanyaan terkait materi pada sore hari ini, yaitu haji selagi muda mungkinkah? Oke, sembari menunggu, mungkin mohon izin saya ini mungkin sedikit meresum dari materi yang sudah Ustadz Arif bawakan. Oke, jadi sesuai dengan tema pada sore hari ini, jadi bahwasanya haji itu merupakan ibadah sakral, ibadah sakral yang membutuhkan effort yang sangat besar, baik itu dari segi biaya, kemudian tenaga, dan juga waktu. Nah, hal itu mungkin akan sedikit merepotkan bagi kita semua apabila kita tidak sama sekali menyiapkan persiapan-persiapan tersebut mulai dari sekarang. Karena ketika nanti di sana kita sudah agak terlambat dalam perencanaannya, mungkin ibadah haji yang kita lakukan mungkin akan jadi kurang maksimal. Nah, solusi yang tadi ditawarkan oleh Ustadz Arif yaitu mungkin kita sudah bisa menyiapkan semuanya dari sekarang, mulai dari mengikuti majelis sekolah haji yang Bapak Ibu ikuti pada saat hari ini, kemudian juga melakukan perencanaan. Nah, melakukan perencanaan istilahnya itu perencanaan finansial untuk memilih ibadah haji sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arif juga bahwasanya ada haji reguler, di mana haji reguler ini biayanya cukup terjangkau Bapak Ibu tapi konsekuensinya masa tunggunya ini sudah 30 tahun. Ngoten Ustadz Arif Kemudian juga yang kita tawarkan untuk solusi yang lebih cepat ini ada ONH Plus. Ya, ini insya Allah Rihal juga sudah memfasilitasi untuk ONH Plus ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Arif bahwasanya ONH Plus Rihal ini memiliki masa tunggu sekitar 6 tahun. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, di program ONH Plus kita mengadakan juga program tiket haji, di mana program tiket haji ini adalah sebuah program pembiayaan DP ONH Plus dengan cara yang murah, cukup ekonomis, dan Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan nomor porsi dan masa tunggu sekitar 6 tahun. Kemudian juga Haji Furoda Ustadz Haji Furoda ini Bapak Ibu bisa mendaftar sekarang dan insya Allah berangkat tahun depan. Jadi mungkin itu. Baik, mungkin ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian terkait materi yang sudah dibawakan oleh Ustadz Arif pada sore hari ini. Ustadz, ini saya mungkin bertanya sembari menunggu Ini pertanyaannya mungkin agak apa ya mungkin agak sedikit unik Jadi ini kan judulnya kan haji selagi muda mungkinkah gitu Nah, ini kalau untuk yang sepuh-sepuh ini apakah nggak boleh ikut Ustadz? Untuk program haji selagi muda ini. Nah, ini pripun Ustadz? Iya. Jadi ya boleh. Maksudnya haji selagi muda itu adalah ya kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menuntaskan seluruh ritual ibadah haji kan begitu. Jadi kalau kita bicara haji itu kan kita belajar rukun haji, kemudian sunnah haji dan wajib haji. Jadi hampir apalagi kalau kita ingin, jadi ada orang-orang tertentu itu ingin seperti haji Rasulullah kan gitu. Kalau seperti haji Rasulullah itu kan ya banyak jalan kakinya gitu, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Kris gitu. Zaman awalnya haji itu dengan idealismenya, kemudian apa yang Rasulullah lakukan selama haji itu dilakukan kan begitu. Dan memang cukup berat kan begitu. Jadi kalau fisiknya itu tidak mampu ya akan berat. Makanya kemudian memerlukan bantuan kan begitu.
Oke, berarti ini sebenarnya memerlukan selagi bantuan, muda ini hanya baik bantuan apa kursi roda atau sewa skuter tadi. oke, Hah? oke, Ustaz. Jadi berarti Ya, sebenarnya ini bukan masalah usia nggak Ustaz gitu, tapi ya bagaimana bukan kita kalau jadi semangat gitu, semangat. semangatnya mungkin kayak. Iya, semangat. Oke. Ya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian. Ya, kan bisa jadi seperti Uwais Al-Qarni tadi, Mas. Jadi Oke. ibunya ya digendong kan begitu. Iya, Yang betul, muda betul, kan betul. Uwais kan gitu kan. Oke. Yang muda Uwais Al-Qarni masih muda dengan kemudian menggendong ibunya kan begitu. Oke, laras. Ya, Oke. begitu. Oke, insya Allah seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi sebenarnya muda ini bukan bukan disalah artikan sebagai usia yang sudah sepuh gitu, tetapi lebih kepada semangat dan juga kemampuan kita semua untuk menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara yang maksudnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Mungkin itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin monggo silakan diajukan melalui kolom komentar atau melalui mikrofon yang sudah di-unmute. Kalau nggak ada mungkin bisa disampaikan Mas yang untuk Jumat depan materinya apa? Oke, mohon izin sembari menunggu nih Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan juga terkait sekolah haji pertemuan ketiga. Insya Allah akan kita selenggarakan pada hari Jumat 19 Maret 2021. Insya Allah materinya adalah kabar gembira bagi yang menunaikan ibadah haji. Dengan pemateri Ustadz Haji Syatori Abdurrauf Al-Hafiz. Ini kita nanti insya Allah juga bertemu di jam yang sama, pukul 4 Ba'da Isya sore hari. Pak Daisa gitu. Ba'da Asar. Soalnya biasanya kan event dari Presnel kan Ba'da Isya ya Ustadz ya. Jadi saya pikirannya Ba'da Isya. Ini yang materi keempat insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Agus Muhammad. Ini akan materinya yang dibawakan beliau mungkin mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga syarat haji. Diselenggarakan insya Allah Jumat 26 Maret 2021. Kemudian yang terakhir nanti akan diisi oleh Ustadz Jalu Januarisman dengan materi jejak haji dan pesan terakhir Rasulullah SAW yang diadakan pada hari Jumat juga 2 April 2021. Semua jamnya insya Allah jam 4 sore Ba'da Asar. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu yang cukup banyak nggih sore hari ini untuk saling sharing, untuk saling untuk belajar bersama-sama mengenai topik haji selagi muda. Mungkinkah seperti itu?
Ya Mas, sudah Mas. Nggih, belum ada nggih. Ya, kita foto aja Mas. Nggih. Mungkin ini nggih mungkin dari Bapak Ibu mungkin insya Allah sudah cukup jelas nggih terkait materi yang sudah dibawakan oleh Ustadz Arif Prasetyo Haji. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif dapat menjadi berkah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sebelum kita akhiri materi pada siang hari ini, mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian yang tidak ada halangan terkait sinyal dan juga tempat, mungkin bisa menyalakan videonya sebentar karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Nah, ini mungkin mohon izin. Ini ada Pak Gozi nih, Pak Gozi, kemudian Mbak Borita. Assalamualaikum Pak Gozi. Nggih, waalaikumsalam. Pripun kabarnya Pak Gozi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini ada Borita yang sedang dalam perjalanan kayak ini sepertinya ya. Dan ada Bu Haryati dari Jogja, kemudian ada Bu Nani Suwartati. Oke, mohon izin ini Pak Udin. Assalamualaikum Pak Udin, Bu Siska. Bu Siska dari Surabaya juga. Oke, mohon izin saya screenshot nggih Bapak Ibu nggih. Mohon untuk menyiapkan ekspresi terbaiknya. Nah, ini nanti insya Allah akan kita share di. Ayo bismillah Allahu Akbar Mas. Nggih. Bismillah wallahu akbar. Ini kita mengikuti ekspresi dari Ustadz Arif nggih. Monggo. Bismillah ya Allahu akbar. Oke, sampun. Sebentar. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian atas rawuhnya, atas datangnya pada pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita usahakan bersama-sama pada sore hari ini diridhoi dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkannya. Amin. Saya Bulan Ramastiadi dari PT Presnel Kreasi Indo Perkasa mohon izin untuk undur diri dan juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun juga sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Bulan, Pak Ustadz Arif. Matur nuwun Bu Siska. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Amit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya end meeting nggih Bapak Ibu nggih.